Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024, yakni sebanyak 153.880 pemilih. Rinciannya 79.137 perempuan dan 74.743 laki-laki dengan total 584 tempat pemungutan suara atau TPS. Jumlah DPT yang ditetapkan saat rapat pleno terbuka di kantor KPU setempat pada Rabu 21 Juni 2023. Menurun dibanding jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP sebanyak 154.151 pemilih. Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana mengatakan penurunan jumlah DPT terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya ada yang meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TKI di luar negeri, maupun warga yang menjadi TNI Polri sehingga datanya dicoret dalam DPT atau menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Betul, jumlah ini hasil dari kita sinkronisasi dengan data-data pemilih yang ada di 130 kedutaan besar di Republik Indonesia. Salah satunya adalah itu. Jadi misalkan ada warga Kota Madiun yang ternyata ada di luar negeri, ya tentu saja kita data. Ya, akhirnya yang memang berada di luar negeri di Kota Madiun ini kita coba, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya di luar negeri. Ya, tidak ada data-data lagi yang ganda. Tidak ada data-data lagi yang tidak valid. Pemilih masuk, ada yang meninggal, dan lain-lain. Terutama juga saya sampaikan, ketika nanti ada penduduk yang pindah memilih, pindah ke Kota Madiun, ya, baik secara domisili, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Ya, walaupun nanti tidak terdata di Kota Madiun, bisa menggunakan surat pindah memilih, atau kalau sudah berKTP Kota Madiun, bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan membawa KTP elektronik, yang tentu saja memilih di TPS sesuai alamat domisili. Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan jumlah pemilih pada pemilu 2024 bersifat dinamis. Artinya masih dapat berubah kendati pun daftar pemilih tetap telah ditentukan. Meninggal dunia, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang kemudian memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan seterusnya. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan ke depan walaupun DPT sudah ditetapkan. Nah, yang paling penting adalah kita semua, teman-teman penyelenggara, KPU, PPK, PPS, sampai nanti KPPS, teman-teman Bawaslu, sampai ke jajaran tingkat bawah, termasuk instansi dinas terkait yang berkaitan dengan ini, monggo sama-sama mengawal untuk memastikan bahwa semua pemilih yang ada di Kota Madiun pada khususnya, ini nanti bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi, jangan sampai hak konstitusi warga negara itu hilang karena persoalan-persoalan administratif. Sekarang mungkin nanti ke depan, mungkin saja masih ditemukan warga yang belum masuk dalam DPT. Tapi bukan berarti yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya. Jadi mereka masih bisa tetap menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektroniknya pada saat hari pemungutan suara. Jadi substansinya begitu, dan kita menyadari dan memastikan bahwa penetapan DPT di Kota Madiun ini tentu bukan hanya kerja kami, bukan hanya kerja teman-teman KPU, PPK, PPS, sampai kemarin petugas soklit, tapi juga semua pihak. Bawaslu juga memberikan masukan yang luar biasa, tadi catatan-catatan yang bisa didengar kawan-kawan media, kemudian partai politik, berbagai dinas instansi terkait, Lapas, kemudian dinas pendidikan, Babes Bankol, dan seterusnya. Jadi ini memang kerja semua pihak, kolaborasi semua pihak yang harapannya memang walaupun tidak 100% karena data itu terus dinamis, ini insya Allah mendekati valid. Ketua Bawaslu Kota Madiun, Koko Heru Purwoko mengatakan bahwa Bawaslu mengajukan saran perbaikan potensi belum masuk. Dari ratusan yang menjadi temuan dari Bawaslu Kota Madiun, dari 4 orang sampling dan sudah terakomodir, serta terus mengawal jalannya pemilu 2024. Memang kami kan mengajukan 4 sarper ya, saran perbaikan berkaitan dengan data pemilih yang potensi belum masuk. Nah, memang tadi dengan keterbatasan waktu kita hanya men-sampling dari ratusan orang kami serahkan itu kami tadi hanya mengecek 4 orang. Nah, ternyata memang ada yang tetap ada, atau karena tadi yang saya cek meninggal ternyata sudah di TMS. Tetapi nanti tidak menutup kemungkinan kami akan mengecek data-data tersebut secara komprehensif. Apakah ratusan data yang kami serahkan itu memang sudah terakomodir? Terakomodirnya itu 2.
Kalau dia bukan sebagai pemilih, akhirnya di TMS, itu karena meninggal, pindah, dan sebagainya. Atau posisi memenuhi syarat apabila yang kami masukkan adalah sebagai pemilih baru atau pensiunan TNI Polri. Nah, nanti akan kami cek. Kami tidak berhenti di sini. Apa yang kami cek tadi kan hanya 4. 4 itu dari ratusan, hampir 1000. Sehingga kalau 4 itu hanya sekian persen. Nah, sehingga kami belum puas karena memang kami berhak untuk mengawal hak pilih ini dengan benar, sehingga pemilih Kota Madiun harus terdaftar di DPT yang memang sudah mempunyai hak pilih. Bagi warga yang belum tercantum di DPT, mereka dapat menggunakan hak pilih atau nyoblos pada 14 Februari 2024 nanti. Caranya dengan menggunakan KTP elektronik saat hari H pemungutan suara. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.